pada saat pembukaan Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus, jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub, itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Jadi di dalam alam ini secara batiniah ada satu manusia yang dikehendaki Allah disebut jagat raya, satu, istilah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kitab Hilyatul Aulia juz 1 halaman 19 menerangkan setiap saat adanya manusia jagat raya satu. Sabda Rasulullah dalam hadis sahih. Hadirin yang kami hormati, manusia jagat raya satu ini jasmaninya seperti kita, tubuh ya kecil, kadang ya sakit, ya flu dan sebagainya. Namun rohaninya tidak seperti kita, hati-hati. Kekuasaannya, karomahnya tidak seperti kita, hati-hati. Rohaninya dikehendaki Allah memenuhi jagat raya. Dimanapun muridnya, senantiasa tidak sendirian, senantiasa bersama manusia jagat raya satu. Dalam istilah tasawuf disebut Sultanul Aulia, Gausul Zaman, Qutbul Aqtab, Qutbud Dunya, Wali Kutub, dan istilah-istilah yang lain. Hati-hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih bersabda, Inna min khiyari ummati, sesungguhnya umatku yang terpilih, yang terbaik, ajsaduhum, jasadnya, fil ardi, di dalam bumi, di Nganjuk atau dimanapun, atau di Kediri, jasadnya seperti kita di bumi. Namun sabda Rasulullah, wa a'yunuhum fis sama, relung hatinya di angkasa. Hati-hati.
relung hatinya di angkasa. Hati-hati. Lanjutan sabda Nabi, wa aqdamuhum fil ardi, tapak kakinya dramaanipun fil ardi, di dalam bumi, namun wa qulubuhum fis sama, sanubarinya, hati-hati dok, sanubarinya di cakrawala jagat raya, hati-hati dok. Bahkan hati-hati, Nabi bersabda lanjutannya, anfusuhum fil ardi, pribadinya di dalam bumi, namun wa afidatuhum, sanubari lerong hatinya, tahtal arsy, di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ini, jagat raya satu ini, melingkupi jagat raya ini, hati-hati. Sejak dulu sampai sekarang Allah menghendaki ini. Di dalam kitab Al-Yawaqid juz 2 ketika membahas Ghaus, wa syurutuhu ayakuna fi hadadar mawjudan bi jasadihi wa ruhihi wa haqiqatihi. Syarat yang telah ditentukan oleh Allah keberadaan Sultanul Aulia secara jasmani, tidak sebagaimana anggapan kita, hanya secara rohani. Kita sering salah pengertian. Ratu Newali tetap Syaikhul Qadir, bahkan di antara kita tetap bahayai katanya, menyalahi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi jasadihi, dengan jasmaninya, jasadnya, wa ruhihi, dan jiwanya, wa haqiqatihi, dan hakikatnya. Bagaimana hakikatnya? Rohaninya memenuhi jagat raya. Namun yang perlu diketahui, sebelum perjuangan Wahidiyah, sebelum Bahyai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an ditemui Rasulullah agar mentaklib salat Wahidiyah, keberadaan beliau ini sangat sukar dipahami, sangat sukar dipahami, sehingga sedikit sekali orang yang mengerti siapa dan bagaimana Sultanul Aulia itu. Mengapa sukar diketahui? Karena keberadaannya dan tugasnya di alam gaib, di alam gaib yang akal manusia mudah mengingkari. Karena akal manusia tidak mampu membuktikan, setinggi apapun intelektualnya, S3, S4, S10 pun maaf ibarat, tidak akan mampu membuktikan. Indranya pun tidak mampu membuktikan, walau dibantu peralatan secanggih apapun. Sehingga sukar dipahami. Lain itu pula yang kedua, karena Ghausuz zaman, Sultanul Aulia, manusia jagat raya satu. Sebelum perjuangan Wahidiyah, Allah menghendaki kebanyakan merahasiakan diri, kebanyakan tidak menampakkan diri. Allah menghendaki demikian, sehingga hadirat Sultanul Aulia yang sangat masyhur, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, ketika masa hidupnya, yang memahami beliau Sultanul Aulia, yang musyahadah, membuktikan, dituntun oleh Rasulullah hanya 7 manusia. Diterangkan dalam kitab Tobaqatul Kubro, hanya 7 manusia yang memahami keberadaan Sultanul Aulia. Karena memahami Sultanul Aulia kalau tidak kasaf tidak bisa, katanya. Kalau sekedar percaya, satu contoh, Wali Songo itu wali. Tapi kalau kita ditanya dari mana sampean percaya, kita tidak bisa bercerita. Ah, itu kata buku, itu kata kiai, itu kata guru agama saya, kata sejarah.
Begitu pula Anda kita yakin Syabdul Qadir Jalani Sultanul Aulia. Dari mana Anda yakin? Kita akan menjawab, saya hanya kata buku, saya hanya kata guru agama saya hanya kata ustadz saya, yang mana saya dilatih ila hadrati Sultanul Aulia. Itu terus menerus yang kami warisi. Jadi kami mengerti hanya sebuah informasi. Itu sebelum perjuangan Wahidiyah. Imam Syadzali di dalam kitab Tobaqatul Kubra, hanya 40 orang terbanyak sebelum perjuangan Wahidiyah. Hanya 40 orang. 40 orang ini ditemui oleh Rasulullah. Pada umumnya yang memberitahu kalau itu Sultanul Aulia, mayoritas informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ru'yah sholihah. Makanya Nabi bersabda, siapa yang mimpi ketemu aku pasti bertemu aku secara hakiki. Setan tidak mampu menjelma sebagai aku. Hadis mutawatir, banyak rawi-rawi hadis menceritakannya. Karena mukjizat Rasulullah di antara yang paling agung, sampai sekarang mampu membimbing, memberi petunjuk kepada umatnya untuk meluruskan iman dan untuk membenarkan dan menguatkan pemahaman-pemahaman. Ada yang Sultanul Aulia tidak ada yang tahu kecuali satu muridnya, Syekh Ali Al-Khawas hadirat. Syekh Ali Al-Khawas ini Sultanul Aulia yang almarhum 950 Hijriah. Syabdul Qadir 565. Jadi kalau ada orang mengatakan Raja Wali hanya Syabdul Qadir, maaf, ada kitab yang tertinggal dibaca, ada kitab agama yang tertinggal dibaca. Hadirin yang kami hormati, Imam Ali Al-Khawas, gurunya Imam Asy-Sya'rani, lahiriahnya penjual kurma di pasar. Hati-hati loh, lahiriahnya penjual kurma di pasar. Ternyata Sultanul Aulia, ternyata beliau ini pengendali jagat raya. Hati-hati loh. Hanya Imam Sya'rani yang tahu, beliau adalah pelanjutnya, beliau adalah yang meneruskan. Biasanya yang merahasiakan diri, pelanjutnya pasti tahu. Hadirin hadirat yang kami hormati, namun atas anugerah Allah, semenjak lahirnya sholawat Wahidiyah, Allah memberi kemudahan. Allah memberi kemudahan. Hadirat, siapapun pengamalnya akan dituntun Rasulullah, akan dituntun Rasulullah. Hadirat, memahami Sultanul Aulia. Hadirin hadirat yang kami hormati, semenjak perjuangan Wahidiyah, Allah mengendaki Gausul Zaman menampakkan diri secara vulgar. Karena Mbah Yai Qaddasallahu sirah diperintah oleh Rasulullah mentaklid doa yang di dalamnya ada doa ya ayyuhal Ghausu salamullah. Sebelum salat Wahidiyah belum ada doa robitoh, doa hubungan rohani kepada Sultanul Aulia.